躺平真是好，躺平真是妙，躺平是王道。 Percaya atau enggak, video musik ini telah diblokir peredarannya oleh Badan Sensor di Cina. Bahkan, karena dianggap sangat berbahaya, video tersebut dihapus paksa hanya selang sehari setelah tayang di 3 website yang berbeda yang ada di Baidu. Mungkin bagi kita dan 99% penduduk bumi lainnya, video itu hanyalah video musik low budget biasa yang sudah sering dijumpai di YouTube. Tapi, bagi pemerintah Cina, lagu tersebut adalah sebuah ancaman karena liriknya mengandung pesan yang mendukung gerakan pemberontakan generasi muda Cina. Sebuah gerakan melawan dengan diam yang dikenal dengan sebutan gerakan lying flat. Hah? Apaan lagi nih lying flat? Daripada penasaran, mari kita lihat lebih dalam. 7 tahun lalu, tepatnya pada awal 2016, seorang pemuda Cina bernama Luo Huazong menemukan sebuah gaya hidup baru yang mengguncang negeri tirai bambu. Luo Huazong mulanya hanyalah seorang pekerja pabrik di provinsi Sichuan, Cina. Hari-harinya dilalui dengan melakukan pekerjaan monoton selama 12 jam. Setelah bekerja selama beberapa tahun dengan gaji yang pas-pasan, Luo akhirnya memutuskan untuk berhenti karena khawatir terhadap kesehatannya. Ia kemudian bersepeda sejauh 21.000 km dari Sichuan ke Tibet untuk keluar dari lingkaran setan budak korporat dan menjalankan keseharian yang lebih santai. Bermodalkan tabungannya sebesar $60 atau sekitar Rp900.000, Luo mengerjakan pekerjaan-pekerjaan aneh apapun yang ia dapat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Luo yang berhasil bertahan dengan bekerja serabutan selama 2 tahun pun akhirnya menuangkan pengalaman hidupnya dalam bentuk blog di Baidu. Artikel yang ia beri judul Lying Flat is Justice tersebutlah yang menjadi awal mulanya muncul istilah lying flat atau dalam bahasa Mandarinnya Tang Ping dengan slogannya yakni jangan beli properti, jangan beli mobil, jangan menikah, jangan punya anak, dan jangan konsumsi. Saya hidup dengan santai. Dan saya tidak merasa ada yang salah dengan gaya hidup ini. Berawal dari 2 kalimat sederhana yang Luo tuangkan dalam blognya, siapa yang menyangka kalau Tang Ping akan menjelma menjadi sebuah pedoman hidup baru bagi generasi muda Cina. Pasalnya, dalam hitungan hari, unggahan Luo langsung viral menjadi bahan pembicaraan di berbagai forum daring yang ada di sana. Dengan banyak pengguna dari kalangan generasi muda yang memberikan respon positif dan tentunya tidak hanya sampai tahap diperbincangkan. Gaya hidup lying flat kemudian banyak diamini dan diterapkan terutama oleh generasi milenial. Selain buru-buru pabrik seperti Luo, tidak sedikit juga pekerja kantoran dengan gaji mapan yang meninggalkan pekerjaan tekanan tinggi mereka untuk mengejar hidup lebih santai ala lying flat. Alasannya sendiri cukup sederhana. Tang Ping adalah obat untuk melawan budaya kerja di Cina yang tidak manusiawi. Emang separah apa sih Bang budaya kerja di Cina? Pertama, ada budaya kerja 996 yang mungkin sudah melegenda karena diberlakukan di banyak kantor dan pabrik. 996 di sini berarti bekerja mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari dalam seminggu. Itu artinya, pekerja di Cina akan dianggap telah bekerja secara normal setelah menghabiskan waktu bekerja selama 12 jam sehari atau total 72 jam per minggunya. Hampir 2 kali lipat jam kerja 9 to 5 selama 5 hari di Jakarta. Lo pasti sudah nggak asing dengan Jack Ma, atau mungkin lo salah satu yang mengidolakannya. Ya, sayangnya Jack Ma lah orang yang bertanggung jawab mempopulerkan dan menormalisasi budaya kerja gila ini. Overtime work sama dengan normal. Ternyata di balik kesuksesan Alibaba ada banyak karyawannya yang hidupnya menjadi tumbal. Kemudian selain 996 ada juga budaya kerja ekstrim bernama wolf culture yang dipopulerkan oleh Huawei. Sesuai namanya, karyawan harus bisa bertahan hidup di kantor dengan cara menjatuhkan rekan kerja mereka. Hanya diam saja berarti tinggal menunggu waktu untuk dijatuhkan oleh kolega lainnya. Kalau kata pepatah lama, membunuh atau dibunuh. Iklim kerja yang dihasilkan pun sangat mencekam karena persaingan internal antar karyawan yang sangat intens.
Dan yang mengerikannya lagi adalah fakta bahwa semua kerja keras yang dilakukan oleh generasi muda ini tidak membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Coba kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Pada 1 hingga 2 generasi terdahulu, hal yang perlu dilakukan seorang individu agar bisa sukses di Cina adalah dengan bekerja keras, kemudian menikah dan punya anak. Kerja keras ini terbayarkan dengan banyaknya keluarga di Cina yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Cina pun tumbuh menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia selama tahun 90-an dan awal 2000-an. Lalu kembali lagi ke masa kini. Kerja keras itu masih ada, bahkan bertambah kerasnya karena jam kerja tadi. Tapi di sisi lain, biaya hidup juga mengalami peningkatan, yang mana kenaikannya lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji. Akibatnya, generasi muda tidak bisa menabung dan hanya terjebak pada sebuah lingkaran setan yang sama. Kerja 12 jam, lelah fisik dan mental, menghabiskan penghasilan untuk konsumsi pribadi, kehabisan uang, dan ulangi lagi. Nah, di titik inilah peran gerakan Tangping muncul. Bagi generasi muda Cina, memilih untuk diam saja adalah solusi terbaik agar bisa bebas dari belenggu lingkaran setan tadi. Juga sebagai bentuk protes atau perlawanan pada pemerintah dan kaum elit yang dianggap telah mengeksploitasi tenaga pekerja selama ini. Sebuah ilustrasi sederhana di Weibo mengibaratkan kondisi kaum pekerja di Cina seperti tanaman bawang perai. Mereka tumbuh hanya untuk dipanen oleh sabit yang melambangkan pemerintah dan kaum elit. Dengan melakukan gerakan lying flat, tanaman tersebut akan menempel dengan tanah, membuatnya sangat sulit dipanen oleh sabit. Sederhana, namun berhasil mengekspresikan semangat gerakan lying flat dengan baik. Partai Komunis yang saat ini memerintah sudah tentu tidak suka dengan gerakan Tangping yang digaungkan oleh generasi muda. Bagaimana tidak, nilai-nilai yang ada dalam gerakan Tangping berkebalikan 180 derajat dari nilai-nilai tradisional, terutama kerja keras yang telah mereka tanamkan di masyarakat selama berpuluh-puluh tahun. Lalu, efek krusial dari gerakan lying flat yang lebih ditakutkan pemerintah Cina adalah melemahnya konsumsi domestik. Akan berakibat pada terganggunya pertumbuhan ekonomi negara, yang ujungnya akan berakibat pada gagalnya rencana Cina untuk menjadi penguasa global. Berbeda dengan kasus serupa seperti generasi Satori yang dibiarkan di Jepang, pemerintah Cina yang lebih otoriter sudah melakukan tindakan serius untuk meredam gerakan Tangping yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial negara. Ada 2 langkah yang kemudian mereka ambil. Yang pertama adalah menghilangkan jejak digital semua hal yang memuat kata kunci Tangping di internet. Selain menghapus video musik yang ada di opening tadi, Badan Sensor Cina telah membubarkan paksa sebuah grup perkumpulan Tangping di Douban yang berisikan 9.000 anggota, serta menyapu bersih seluruh unggahan yang berkaitan dengan topik Tangping pada grup diskusi lainnya yang berisikan hingga lebih dari 200.000 anggota. Setelah bersih-bersih di dunia maya, tindakan berikutnya adalah menyebarkan propaganda yang sifatnya menjelek-jelekan gerakan Tangping. Partai Komunis melalui koran milik mereka yaitu Nanfang Daily menerbitkan sebuah artikel propaganda yang inti tulisannya adalah sebagai berikut. Perjuangan adalah salah satu bentuk dari kebahagiaan. Memilih untuk lie flat saat sedang berada dalam tekanan bukan hanya tidak benar, tapi juga memalukan. Ya, memang terdengar seperti masuk akal, tapi bukankah semua propaganda seperti itu? Melihat bagaimana fenomena gerakan lying flat atau Tangping mampu mengguncang kondisi sosial dan ekonomi Cina, pemerintah dan masyarakat Indonesia tentu bisa memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama sudah tentu adalah alangkah baiknya untuk tidak menormalisasi budaya kerja buruk seperti lembur secara terus-menerus maupun lingkungan kerja yang saling menjatuhkan. Awalnya mungkin tidak sengaja, namun lama-kelamaan menjadi wajar karena kebiasaan. Padahal, apa yang sudah biasa, seringkali bukanlah yang semestinya. Kemudian, gerakan lying flat ini bisa menjadi bahan refleksi bagi pemerintah kita dalam membuat kebijakan dan peraturan, khususnya terkait dengan kemajuan negara. Jangan sampai membuat kesalahan yang sama dengan pemerintah Cina di mana inovasi pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan masyarakatnya sendiri. Karena apalah arti dari sebuah kemajuan bagi negara apabila masyarakatnya tidak mampu merasakan hidup sejahtera?
Memilih untuk hidup lying flat bukan hanya berhenti dari pekerjaan, tapi juga menjalani keseharian dengan reda hasrat konsumsi. Mulai dari tidak membeli rumah, mobil, barang-barang mewah, hingga boba. Meski pemerintah Cina sudah melakukan berbagai upaya untuk membatasi peredaran kata tangping di berbagai platform online di sana, gerakan ini terus mendapatkan pengikut baru. Dan mereka yang memutuskan untuk bergabung benar-benar berasal dari berbagai kalangan. Ada yang sudah muak bekerja 12 jam sehari, ada pula yang berhenti karena pekerjaannya yang tidak sesuai dengan passion. Bahkan, gerakan tangping juga telah menyebar pada generasi muda Cina yang masih berada di bangku perguruan tinggi. Mereka yang terpaksa masuk ke jurusan pilihan orang tua memutuskan untuk keluar dan berhenti berkuliah. Begitu juga dengan pelajar yang sudah tidak sanggup mengikuti tekanan sistem pendidikan Cina yang keras. Mungkin sebaiknya pemerintah Cina kali ini mengalah dan mendengarkan protes rakyat mereka dan membenahi budaya kerja yang sudah bobrok. Bukannya malah semakin menekan dengan melakukan propaganda melalui media pribadi. Coba tuliskan pendapat lo tentang gerakan lying flat ini di kolom komentar. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman lo ya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.